menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan berjalanlah denganku sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk kasih setia dan kebaikan-Mu yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama dengan serempak dan serentak dengan suara yang keras dari tempat kita masing-masing, kita akan mendeklarasikan Mazmur 91 ini. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku.
amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya apa yang kami gemakan, kami pasti makan buahnya. Dan sebentar kami akan buka hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Ya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Iya, luar biasa, dahsyat, ajaib ya. Senang sekali hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-7 di tahun 2023. Tepatnya hari Sabtu 7 Januari 2023. Nah, saya akan perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian ya, salam yang baru di tahun 2023 untuk jemaat Tuhan yang ada di BMC. Salam itu adalah salam kebangkitan. Salam kebangkitan. Ya, salam kebangkitan. Nanti kalau ketik SMS atau kemudian ketemu dengan saudara-saudara seiman, jangan lupa bilang salam kebangkitan ya, supaya semuanya mengalami kebangkitan. Kebangkitan dalam ekonomi, kebangkitan dalam keluarga, rumah tangga, kebangkitan dalam kesehatan, kebangkitan dalam kerohanian. Apapun yang terjadi, percayalah tahun 2023 kita pasti dilawat Tuhan lebih lagi, sehingga kita mengalami yang namanya kebangkitan itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini renungan kita sudah tiba di kitab Ibrani pasal yang ke-4. Saya akan bacakan ayat yang pertama terlebih dahulu. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ya,
Judul renungan pada hari ini, waspada jangan sampai ketinggalan. Saya ini Bapak Ibu sekalian pernah satu kali sudah tiba di airport lebih awal daripada jam sebelum keberangkatan. Saya tidak suka kalau melakukan penerbangan itu datang ke airport mepet-mepet jamnya ya. Saya pasti datang itu 2 jam sebelum penerbangan kalau domestik. Kalau internasional pasti 3 atau 3,5 jam sebelumnya saya sudah ada di airport. Satu kali dalam penerbangan domestik, Bapak Ibu sekalian, ya saya sudah tiba 2 jam, saya duduk-duduk di situ, kemudian saya ngobrol sama beberapa teman yang kebetulan berjumpa di airport, dia akan melakukan penerbangan ke kota yang lain dengan maskapai yang lain. Sementara saya ini ngobrol-ngobrol sambil minum kopi dan lain sebagainya. Kemudian saya mulai sadar ya, saya ini kok kayaknya udah lama di airport ya. Kemudian kok saya nggak terbang-terbang. Saya lihat ternyata Bapak Ibu sekalian jam penerbangan itu sudah tiba dan pesawat saya sudah terbang ya. Saya datang ke counter, saya tanya pesawatnya mana? Oh sudah terbang loh. Sudah terbang kok saya nggak dipanggil? Oh sudah Pak, dari tadi kami announce, kami panggil nama Bapak, tapi Bapak nggak muncul. Aduh, Bapak Ibu sekalian, ditinggal pesawat terbang, itu nggak enak, Bapak Ibu sekalian ya. Dan kemudian kami kalang kabut, cari tiket, dan lain sebagainya. Dan kemudian beberapa jam kemudian saya bisa terbang ke kota tujuan. Itu ketinggalan yang pertama. Ketinggalan yang kedua saya pernah alami. Ya, jadi satu kali saya dan istri saya turun di tempat pengisian bahan bakar pompa bensin ya untuk pergi ke restroom. Nah, saya lupa pamit dengan sopir saya ya. Waktu itu saya naik mobil van ya dan malam hari, sementara sopir asik mengisi bahan bakar dan dia tidak tahu kalau saya dan istri keluar dari mobil untuk pergi ke restroom. Nah, begitu saya selesai pergi ke restroom, saya lihat mobil saya kok mulai jalan pelan-pelan, ya kan? Saya pikir dia jalan pelan-pelan karena sudah ngisi bensin mau menepi. Ternyata enggak, Bapak Ibu sekalian, jalan pelan-pelan dan kemudian keluar dari pom bensin itu. Wah, saya dan istri panik, tepuk tangan yang kenceng, sambil teriak-teriak. Tapi mobilnya terus ngacir aja. Zaman itu belum ada handphone, Bapak Ibu sekalian. Jadi rasanya ketinggalan itu tidak enak. Nah, Ibrani pasal 4 ayat yang pertama dikatakan waspada. Jangan sampai kita ini nanti ketinggalan ya. Ketinggalan apa? Bukan ketinggalan kereta, tapi jangan sampai nanti waktu harinya tiba kita ketinggalan dan tidak masuk surga. Hidup di bumi ini diberkati itu penting Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau hidup di bumi ini, di dunia ini diberkati, tapi maaf mati masuk neraka, maka sia-sialah kita hidup sebagai manusia. Ya, gereja ini mengajarkan kita hidup di bumi ini diberkati untuk menjadi saluran berkat dan mati masuk surga. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita mesti waspada sehingga jangan sampai kita ketinggalan, tidak bisa masuk ke surga. Seperti saya, kenapa saya bisa ketinggalan pesawat? Kenapa saya bisa ketinggalan mobil? Jawabannya cuma satu, karena saya tidak waspada. Tidak seorang pun di antara kita tahu kapan ya. Kalau naik pesawat kita tahu jamnya, ya kan? Tapi nggak seorang pun di antara kita
yang tahu kapan waktu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tuhan itu datang kedua kalinya ke atas muka bumi ini, believe it or not, itu pasti. Ya, Tuhan pasti datang kedua kalinya di bumi ini. Yang pertama, mungkin datang kepada pribadi lepas pribadi, ya. Sehingga kalau datang kepada pribadi lepas pribadi, kemudian tiba-tiba diangkat, ya. Kenapa? Karena izin tinggalnya itu sudah habis. Atau bisa datang Tuhan untuk kedua kalinya ke atas muka bumi ini kepada suatu kelompok. Misalnya naik mobil ya bersama-sama, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal semuanya. Itu artinya Tuhan datang kedua kalinya kepada kelompok. Atau mungkin kita pernah mendengar peristiwa tsunami atau gempa bumi atau kemudian sebuah kerusuhan yang kemudian meninggal dunia banyak sekali. Itu artinya namanya Tuhan datang kedua kalinya kepada suatu kelompok. Tetapi ada satu lagi Bapak Ibu sekalian, di mana kita yang percaya Kristus, kita tahu bahwa Tuhan pasti datang kedua kalinya. Kalau kita ini masih hidup, Bapak Ibu sekalian, itu yang namanya rapture. Maka ketika kita beriman kepada Yesus, kita akan diangkat oleh Tuhan Yesus, ya, akan diangkat di awan-awan. Tetapi kalau kita pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu kita sedang tidak beriman kepada Yesus Kristus, maka kita pasti akan ditinggalkan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita mesti waspada, ya. Kita tahu bangsa Israel itu ditolong oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib, ya, demonstrasi kuasa Allah sedemikian rupa. Bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir untuk dibawa ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Pada waktu itu ada kurang lebih 600.000 orang, Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi kita lihat, kita sudah membaca Alkitab bagaimana akhirnya 600.000 orang yang keluar dari Mesir semuanya dibinasakan di padang gurun. Cuman Yosua dan Kaleb yang keluar dari Mesir yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian bersama-sama dengan orang Israel sisanya yang lahir di padang gurun, ya. Nah, hal ini jangan sampai terjadi dialami oleh semua jemaat Tuhan, baik yang hari ini hadir di dalam pertemuan Zoom ini maupun nanti yang akan mendengarkan ulang melalui YouTube channel, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, setiap umat Tuhan sesungguhnya Tuhan sudah tetapkan melalui Yesus Kristus untuk diselamatkan, ya. Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk menghukum, untuk membinasakan, tapi untuk menyelamatkan. Nah, bagaimana caranya kita waspada? Bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini sudah ada di jalur yang benar. Sekali lagi, Bapak Ibu semuanya sudah ada di jalur yang benar, ya. Pagi-pagi atau sore hari di Indonesia atau di bagian tempat yang lain, Bapak Ibu mau meluangkan waktu, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menjaga, memelihara iman masing-masing, dan kemudian mau mendengarkan firman Tuhan. Itu luar biasa. Itu adalah bagian daripada kewaspadaan, ya. Nah, penting juga untuk kita selain hadir di doa fajar, menyembah, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita penting juga menjaga langkah-langkah hidup kita sepanjang hari, bahkan sepanjang umur hidup kita, agar selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dari Ibrani pasal yang keempat. Kita harus waspada
sehingga jangan sampai ada seorang pun dari kita yang ketinggalan. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 berkata, sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Bersama saya ucapkan hidup dan kuat. 2, 3, hidup dan kuat. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Ya, saya mau bicara soal firman Allah itu hidup dan kuat. Karena firman Tuhan Allah itu kuat dan hidup, maka itu bisa dijadikan pegangan. Ya, maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu sapu-sapu, ya, saya di Amerika, ya. Meskipun tinggal di New York, saya punya sapu-sapu, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya punya beberapa sapu-sapu di rumah ini. Ada sapu untuk kebun, ada sapu untuk garasi, ada sapu untuk dalam rumah. Selain sapu yang canggih, yaitu dengan vacuum cleaner, ya. Nah, sapu-sapu ini, ya, meskipun sapu kebon itu, ya, itu tiangnya tinggi, ya kan, cukup berat, ya. Kalau saya pegangan dengan sapu-sapu itu nggak ada dasarnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau misalnya ada angin kencang, kemudian saya pegang kuat-kuat sapu itu, maka nggak ada gunanya. Sebab sapu-sapu itu sesungguhnya tidak kuat karena dia nggak punya dasar. Tapi Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu kuat dan hidup. Jadi tahun 2023, kalau kita mau berpegangan kepada firman Tuhan, percayalah Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi tidak akan membuat kita goyah. Bahkan kalau kita mau berpegangan kepada firman Tuhan, yang sanggup membedakan mana pertimbangan dan pikiran hati manusia, mana yang dari Tuhan dan bukan daripada Tuhan. Maka saya percaya kita akan selamat. Bisnis kita akan selamat. Keuangan kita akan selamat. Rumah tangga kita akan selamat. Kehidupan iman kita kepada Tuhan juga akan selamat. Kalau kita mau berpegangan kepada firman Tuhan yang hidup dan kuat. Satu kali seorang penginjil dia pergi menginjil, ya. Waktu dia datang ke tempat yang kumuh, di situ dia ketemu dengan orang-orang yang merokok, yang minum mabuk, dan kemudian ngedrak dan lain sebagainya, ya. Nah, penginjil ini berbicara kepada seseorang. Dan orang itu mentertawakan penginjil ini. Dan dia bilang begini, aku minta Alkitabmu, ya, kok kelihatannya bagus sekali. Ya, ini kertas-kertasnya juga bagus. Ini cocok nih buat tisu katanya, ya kan? Cocok nih buat lap-lap nih Alkitab ini. Penginjil itu hampir marah, dia tersinggung. Kok Alkitab mau dibuat lap? Alkitab ini mau dibuat bersihkan ingus, kok Alkitab ini mau dijadikan tisu, ya kan? Tapi kemudian penginjil itu dapat hikmat. Dia bilang begini, oke, Alkitab ini akan aku berikan kepadamu. Tapi ada syaratnya satu. Sebelum kamu robek kertas di Alkitab ini untuk dijadikan lap-lap, ya, sebelum kamu pakai untuk jadi tisu, untuk membersihkan sesuatu, syaratnya kamu harus membacanya. Oke, saya mau, kata orang yang tidak berpengharapan itu. Maka kemudian diberikanlah Alkitab ini, ya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, satu hari penginjil ini ketemu lagi dengan orang ini, ya. Dia tanya, gimana kabarnya, ya, dengan Alkitab itu? Sudah kamu baca? Oh iya Pak, sudah saya baca, ya.
Saya sudah pakai mulai dari kitab Matius untuk bersihkan umbel saya. Saya pakai juga kitab Lukas, saya robek-robek untuk bersih-bersihkan, ya kan? Untuk pakai bahkan saya kelinting untuk merokok. Saya juga sudah robek itu kitab Markus, dan satu kali saya sudah tiba di kitab Yohanes pasal 3. Ya, maka waktu saya membaca Yohanes pasal 3, saya tiba di ayat yang ke-16 yang bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal yang bernama Yesus, sehingga barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pak Penginjil, saya bersyukur Bapak memberikan Alkitab ini kepada saya. Setelah saya robek sampai kepada kitab Yohanes pasal 3 ini, saya tahu ternyata hidup saya berharga, hidup saya berarti. Maka saya menyatakan diri menjadi orang yang percaya. Ini artinya apa? Bahwa Alkitab itu hidup dan kuat, ya. Hari ini dari Ibrani pasal yang keempat, kita sudah belajar dua hal. Yang pertama, kita harus waspada. Jangan sampai ketinggalan. Caranya gimana? Dengan berdoa, menyembah, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya. Yang kedua, dengan cara kita berpegangan kepada firman Tuhan dalam hidup ini. Sebab firman Tuhan itu hidup dan kuat. Firman Tuhan yang hidup dan kuat itu yang akan melindungi kita, yang akan menolong hidup kita. Mari kita berdoa, materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan dari Ibrani pasal yang keempat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau yang sudah memanggil dan memilih kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus terus menolong kami, mengingatkan kami, untuk kami waspada dalam kehidupan ini. Sehingga tidak ada seorang pun di antara kami yang ketinggalan waktu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kami semua diselamatkan. Dan biarlah dengan firman Tuhan ini, kami mau Tuhan berpegangan kepada firman Tuhan itu yang hidup dan kuat. Kami percaya kami akan kuat di dalam Engkau. Kami tidak akan tergoyahkan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Bahkan karena kami berpegangan kepada firman Tuhan yang hidup dan kuat ini, kami pasti mengalami kebangkitan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.